Aku juga nggak tahu apa yang buat hubungan ini jadi kerasa biasa aja. Apa karena kita mau ke jenjang yang lebih serius? Jadi ini cobaannya ya kak. Selamat malam. Untuk kamu yang masih dalam perjalanan menuju kasur, atau kamu yang sudah ada di atas kasur. Gue Dera dari podcast Teman Tidur, dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Hai, balik lagi bareng gue Dera di podcast Teman Tidur. Dan selamat hari Sabtu, karena ini hari Sabtu ya. Tapi semoga ini gue bisa upload episodenya tuh di hari Sabtu. Gue takutnya malah ke-uploadnya di hari Minggu. Jujur ini gue take podcastnya tuh di jam 10:37 menit. Jadi gue gak tahu ini posisinya nanti pas udah gue edit terus di-upload tuh di hari Sabtu atau hari Minggu. Tapi terlepas dari itu semua, gue berharap lo dalam keadaan yang baik-baik aja. Dan semoga lo posisinya sekarang lagi bahagia, amin. Kalau enggak ya, coba untuk bahagia lah ya. Apa sih maksa banget ya. Oke, jadi akhirnya gue udah mulai rutin lagi nih. Setiap Sabtu ya, gue usahain seminggu sekali gue bakal bikin podcast di Teman Tidur. Karena jujur gue kangen banget sih untuk bikin podcast gitu. Dan malam hari ini seperti biasa gue bakal ngebawain satu cerita yang udah gue pilih dari website Teman Tidur. So buat lo yang mau cerita juga, boleh banget lo bisa kirimin cerita lo itu ke website Teman Tidur di www.temantidur.id. Nah, jadi malam hari ini ada satu cerita yang bakal gue angkat. Itu ceritanya tentang kayak dating apps gitu. Awalnya dari dating apps ya. Terus hubungannya tuh udah dijalanin kurang lebih 2,5 tahun. Tapi ini seru sih. Meskipun ini ceritanya sebenarnya gak terlalu panjang ya. Ceritanya singkat tapi kayak seru untuk dibahas aja gitu. Nah, cuma sebelum gue masuk ke ceritanya, gue mau ngasih tahu buat lo yang belum pernah cobain parfum gue. Gila, gue udah lama gak jualan parfum cuy. Buat lo yang belum pernah nyobain parfum gue, wajib banget cobain parfum gue ya. Itu ada namanya Salira. Nanti link pembeliannya gue taruh di deskripsi. Dan itu variannya enak banget. Cuma emang sekarang variannya tuh masih ada 5. Harusnya kan ada 10 ya. Karena di beberapa episode yang lalu gue tuh sempat mention kayak gue bakal bikin varian yang baru, tapi gak keburu-buru gitu. Gue berharap akhir tahun ini ya keburu lah ya. Gue tuh setengah-setengah gitu loh sebenarnya. Maksudnya bukan setengah-setengah ya, kayak ini sebenarnya kakak gue yang usaha, tapi gue juga join di situ gitu. Karena ya parfum kan kayak udah kebutuhan sehari-hari gitu gak sih. Kayak butuh banget untuk pakai parfum. Daripada gue harus beli parfum orang, mending gue pakai parfum gue sendiri, bikin sendiri gitu. Tapi intinya gue usahain nanti di akhir tahun ini ada varian yang baru. Ada yang 5 varian baru itu. Cuma sekarang tuh gue lagi suka banget untuk pakai yang Zinnia. Karena jujur gue sekarang tuh lebih banyak aktivitasnya itu di dalam ruangan, bukan di luar ruangan. Terus kalau yang Zinnia ini, dia tuh tipikal wangi yang manis-manis gitu. Tapi manisnya bukan yang bikin pusing gitu lah. Terus kalau dipakai di dalam ruangan, itu tuh bakal jadi enak banget. Ya ini menurut gue ya, tapi semoga lo suka juga gitu. Dan buat lo yang penasaran, gue juga ada discovery setnya gitu. Jadi lo bisa cobain 5 varian ya dengan kemasan yang lebih kecil gitu. Harganya juga murah kok, discovery setnya, tenang aja. Aman. Nah, itu parfum ya. Banyak banget ya bridgingnya, gila. Sorry. Gue seneng banget soalnya udah lama banget nggak bikin podcast kan. Baru minggu kemarin gue bikin, terus sekarang gue bikin lagi gitu. Nah, akhirnya kemarin gue ngonten lagi di TikTok. Karena kan kemarin gue sempet bilang juga ya, gue bakal sering ngonten gitu di TikTok. Karena di studio Era Visual tuh banyak banget produk yang lucu-lucu menurut gue ya. Maksudnya bagus-bagus gitu. Ada yang kayak cuma estetikanya doang, tapi ada juga beberapa produk yang udah mah bagus, terus ada fungsinya juga gitu. Maksudnya bukan cuma kayak pajangan atau dekorasi gitu. Nah, mungkin buat lo yang belum follow TikTok gue, follow dong. Maksa anjir. Sorry. Gak bercanda. TikTok gue di Dera Firmansyah, dan nanti di TikToknya Teman Tidur tuh gue pengennya sih lebih aktif lagi ya. Maksudnya kan sekarang udah mulai aktif bikin podcastnya. Gue pengennya sih lebih aktif juga untuk bikin teaser potongan dari episode-episodenya gitu. Atau mungkin khusus untuk kayak ngebahas tentang relationship atau kehidupan gitu. Gue bakal bikinnya tuh di akunnya Teman Tidur gitu. Tapi kalau untuk yang di akun TikToknya gue, itu lebih ke kayak kesehariannya gue aja gitu. Tapi emang sekarang lagi banyak buat nge-review produk sih. Karena banyak banget produknya bagus-bagus. Serius deh. Terus harganya murah-murah. Ya budget mahasiswa atau anak muda lah ya. Oke, mungkin biar gak terlalu lama juga, gue langsung masuk ke ceritanya aja kali ya. Karena jujur kayaknya seru untuk dibahas juga sih.
Tapi gue nggak tahu ini bakal jadi panjang atau nggak pembahasannya. Yang jelas gue berharap lo bisa nyaman untuk dengerin episode malam hari ini dan bisa ngerasa terbantu dengan adanya episode malam hari ini. Terbantu biar bisa tidur lebih cepat gitu maksudnya. Oke, jadi nama yang punya cerita ini udah disamarin sama yang punya ceritanya sendiri. Namanya Putri dan gue langsung masuk ke ceritanya. Halo kak, nama aku Putri. Itu bukan nama asli katanya. Aku mau cerita sedikit tentang hubungan aku yang udah berjalan kurang lebih 2,5 tahun ini. Sebelumnya aku ketemu sama dia di dating apps. Yang pada saat itu aku cuma iseng-iseng main ya, karena emang gak lagi mau cari pacar. Singkat cerita aku ketemu dia dan kita seumuran ternyata. Mulai dari sana kita tukeran nomor WhatsApp. Setelah tukeran nomor WhatsApp kita gak langsung intens untuk sering chat. Karena setelah tukeran nomor itu aku jarang respon chat dia selama kurang lebih 4 bulanan. Wow, lama ya. Lama terus kayak tiba-tiba udah 4 bulan deket lagi nih kayaknya nih. Tapi dia masih berusaha chat dan telepon aku saat itu. Setelah itu kayaknya aku sadar untuk coba respon dia dengan balas chat yang aku lupa dulu dia chat tentang apa. Dan ternyata malah nyambung sampai akhirnya kita intens chat dan telepon setiap malam selama kurang lebih 3 bulan. Dan kita akhirnya memutuskan ketemu saat itu. Hahaha katanya. Wah. Dianggurin 4 bulan, terus pas udah direspon, deketnya 3 bulan langsung aja ketemu. Gokil. For your info, di media sosial dia gak pernah pajang foto muka dia. Dan aku gak pernah kirim pap atau video call sama dia kak. Karena aku kurang suka. Jadi aku gak tahu wajah dia kayak gimana. Jadi pas pertemuan pertama itu, yang pertama kali kita tahu wajah masing-masing. Itu seru gak sih, kayak penasaran gitu. Tapi gak kebayang sih, maksud gue kayak lo kan kenalnya mungkin udah 7 bulan berarti kan. 4 bulan lo anggurin, 3 bulan lo mulai intens gitu. 7 bulan lo gak saling tahu gitu. Maksudnya orangnya yang mana. Ya lucu aja kalau menurut gue, kayak takutnya nanti ketemu di jalan lo tuh padahal sering chattingan gitu tapi nggak tahu kalau itu orangnya. Ya gitulah pokoknya. Oke, mungkin gue lanjut ke ceritanya lagi ya. Dan dia pertama kali ketemu, dia maunya jemput di rumah aku kak. Ketemulah dia sama orang tuaku, padahal saat itu aku belum mau kenalin dia sama orang tuaku dulu. Karena kan belum pasti ya aku sama dia atau enggak. Iya sih. Tapi kan lu juga bisa nolak gak sih, kayak gak mau di rumah. Tapi bagusnya sih di rumah ya. Maksudnya kayak ya temen ngejemput ke rumah juga gak apa-apa gak sih. Ya tapi setiap orang punya pilihan ya. Oke, setelah pertemuan pertama itu kak, ternyata kita saling suka dan berlanjut sampai akhirnya kita memutuskan untuk menjalin hubungan. Ya sampai sekarang ya dulunya selalu baik-baik aja. Yang dia sering ajak ketemu, jemput aku kerja, telepon, video call setiap malam. Tapi entah kenapa setelah masuk di tahun kedua kemarin, hubungan kita kayak hambar aja kak. Padahal kita udah mulai ngobrol untuk ke jenjang yang lebih serius. Aku juga gak tahu apa yang buat hubungan ini jadi kerasa biasa aja. Apa karena kita mau ke jenjang yang lebih serius? Jadi ini cobaannya ya kak? Tanda tanya, dia nanya gitu. Oke, nanti gue jawab di akhir aja kali ya. 3 bulan belakangan ini kita jadi jarang ketemu, jarang chat, telepon, video call. Jadi kayak ngejalanin aja tapi gak tahu apa yang dirasa. Menurut kakak apa yang salah dari cerita aku di atas? Padahal ini gue berasa kayak lagi baca soal gitu gak sih? Sorry. Padahal sebelumnya kita banyak diem-diemannya, kayak gini hubungan kita lagi baik-baik aja. Apa dia ada yang lain ya? Maksudnya gimana ya? Sebelumnya tuh baik-baik aja gitu intinya ya. Terus Putri ini mulai curiga apakah ini karena ada orang lain atau enggak. Mungkin ya, gue gak tahu. Dalam tanda kurung, jujur selama aku ngejalanin hubungan ini, aku gak pernah cek HP dia. Karena pernah sekali dulu pas awal aku pernah lihat chat mesra dia sama cewek lain. Dan begonya aku pura-pura gak tahu, ditahan sendiri sedihnya. WK katanya, tutup kurung. Dan ya mungkin dia sekarang lagi coba deket sama yang lain karena udah mulai bosan sama aku.
itu aja sih Kak, mudah-mudahan ceritaku bisa dibacain di podcastnya Kakak ya. Makasih Kak. Sama-sama Putri, yang namanya udah disamarin. Oke, ini ceritanya emang nggak terlalu panjang ya. Maksudnya kayak gue juga nggak tahu detailnya gimana. Ya mungkin kalau didetailin juga lumayan panjang ya ceritanya. 2,5 tahun harus dijelasin detail tuh bakal jadi berapa lembar gitu sih ceritanya. Tapi gue bakal bahas dari beberapa pertanyaannya dulu. Maksudnya kayak yang ditanyain sama Putri gitu. Kan Putri di ceritanya tuh bilang, apakah ini adalah cobaan buat Putri sama pasangannya untuk bisa lanjut ke tahap yang selanjutnya, maksudnya ke jenjang yang serius. Dan emang di luar sana tuh banyak yang bilang ketika lo mau punya hubungan yang serius sama pasangan lo, itu tuh pasti ada aja cobaannya gitu. Dan gue setuju gak setuju, maksudnya kayaknya gue pernah bahas juga di episode keberapa gitu, tapi mungkin gue bakal recall. Jadi gue setuju gak setuju karena ada beberapa hal yang emang itu mungkin cobaan, tapi ada beberapa hal yang emang mungkin itu kayak pemberitahuan gitu loh. Dan yang yang paling disayangkan adalah beberapa orang atau beberapa pasangan itu menganggap sebuah permasalahan itu sepenuhnya adalah cobaan. Ya nggak ada salahnya juga sebenarnya. Tapi perlu digarisbawahi juga, maksudnya kayak nggak semua masalah itu adalah cobaan buat hubungan lo sama pasangan lo. Maksudnya hubungan lo berdua gitu. Tapi bisa jadi itu juga adalah pemberitahuan dari semesta. Cila semesta gak tuh? Karena kalau bawa yang di atas kayak gak enak aja gitu. Ya maksudnya kayak gak semua masalah itu adalah cobaan menurut gue. Tapi yang jelas semua masalah itu adalah masalah. Karena bisa jadi masalah itu tuh bukan cobaan, tapi itu adalah pemberitahuan. Contoh kayak selingkuh misalkan. Atau ada beberapa hal yang ternyata pas udah makin kenal lo sama pasangan lo ini, ada hal atau ada prinsip yang gak bisa lo terima gitu. Maksudnya prinsip hidupnya dia sama prinsip hidup lo tuh gak match. Jadi kayak kalau dipaksain bakal berantem. Karena kan dalam hubungan ya gue sih menganggap untuk ngebagi dua gitu loh. Kayak ada perihal yang prinsip, ada perihal yang teknis gitu. Jadi ada yang prinsipal, ada yang teknikal gitu. Nah untuk yang prinsipal tuh agak susah untuk kayak nyari titik temunya. Tapi kalau untuk teknikal itu harusnya aman sih. Nah contohnya apa? Kayak kalau prinsipal itu kayak lo tuh sama pasangan lo punya komitmen untuk sama-sama menjaga komunikasi lo gitu. Karena itu adalah salah satu hal yang paling penting dalam sebuah hubungan, komunikasi ya. Nah itu kan prinsipnya. Dan lo berdua tuh harus menyepakati itu. Karena itu yang ya harusnya intinya kalau lo punya prinsip itu pasangan lo harus punya juga. Jangan sampai lo punya prinsip komunikasi itu penting tapi ternyata pasangan lo enggak gitu. Nah tapi meskipun prinsipnya sama, secara teknikal itu pasti bakal enggak mulus-mulus banget. Contoh, lo berdua sama-sama menganggap komunikasi itu penting. Tapi cara berkomunikasinya beda. Nah itu teknikal. Jadi prinsipnya terus bukan turunan ya. Kayak ya visi dan misinya mungkin ya. Kayak teknikalnya ya komunikasi yang baik itu bukan berarti komunikasi yang intens banget. Maksudnya kayak contoh lo udah kerja posisinya atau mungkin kuliah deh. Nah jadwal kuliah kan random ya, kadang ada masuk pagi, masuk siang, atau mungkin masuknya sore gitu. Itu kan macam-macam. Nah gak mungkin juga kan, bukan gak mungkin juga sih, maksudnya tidak mengharuskan seseorang untuk kayak ngabarin setiap jam. Itu sih menurut gue ya, itu prinsip gue. Tapi gue menjunjung tinggi komunikasi itu penting dalam hubungan. Jadi komunikasi yang gue anggap penting minimalnya itu sehari itu ada kabar. Nah itu secara teknikal gue nganggapnya gitu. Tapi balik lagi ke pasangan gue misalkan, dia setuju atau enggak dengan melakukan komunikasi itu minimal sehari itu ada kabar gitu. Tapi bukan yang kayak pagi ngasih kabar terus ada kabar lagi malam, bukan gitu maksud gue. Kayak jadi gak ada kewajiban setiap jam harus ngasih kabar gitu loh maksud gue. Minimalnya ya kita ngabarin aja kalau mau kemana gitu. Nah jadi perihal prinsip sama teknikal
ya baiknya sih prinsip sama-sama punya prinsip yang sama, tapi kalau secara teknikal nggak sama pun masih bisa dicocok-cocokin aja. Nah misalkan secara teknikal ternyata pasangan gue nggak bisa menerima cara gue ngasih kabarnya itu, misalkan pagi, siang, malam misalkan. Ya udah, ambil tengahnya gimana, karena misalkan pasangan gue khawatir akan kabar gue gitu, takutnya gue ada apa-apa di jalan. Itu masih make sense kan? Ya udah, ambil tengahnya misalkan. Minimalnya pas gue mau kemana gue ngabarin gitu. Atau kalau gue lupa ngabarin karena harus buru-buru, ya pas udah di tempat gue kabarin. Nah gitu loh. Jadi itu secara teknikal tuh masih bisa diomongin, asalkan kita sama-sama punya prinsip yang sama. Nah itu contohnya komunikasi. Nah balik lagi ke ceritanya Putri. Jujur ini gue juga nggak tahu ya sebenarnya masalah lo sekarang atau hubungan lo sekarang ini itu tuh adalah sebuah cobaan atau emang pemberitahuan. Maksudnya pemberitahuan tuh kayaknya dia bukan orangnya deh, yang kayak gitu-gitulah. Intinya bukan jodohnya lah gitu. Tapi kan nggak ada satu orang pun yang tahu jodohnya tuh siapa ya. Ya gue sih berkeyakinan kayak gitu. Nah cuma kalau perihal kabar ya, kan lo bilang 3 bulan ke belakang itu jadi jarang ketemu, jarang chat, jarang telepon dan video call. Nah ini gue juga nggak tahu secara teknikal cowok lo tuh kayak gimana. Tapi kalau gue pribadi, sesibuk-sibuknya gue, kalau malam itu pasti gue sempetin. Maksudnya gue sempetin untuk kayak ngabarin. Karena bullshit aja sih menurut gue, kayak ketika lo secapek-capeknya tuh nggak mungkin lo langsung tidur di kendaraan lo. Gue nggak tahu sih, kalau misalkan posisinya emang capek banget mungkin iya ya. Maksudnya kayak lo ketiduran di mobil gitu. Tapi itu jarang banget kasusnya. Pastikan lo buka mobil, maksudnya keluar dari mobil kalau lo naik mobil gitu. Terus masuk ke dalam rumah, mau rumah atau kosan atau apartemen apapun itu gitu. Karena lo tuh ada proses jalan ya. Proses jalan itu kan memungkinkan lo itu untuk berpikir kayak, aduh kayaknya gue harus ngabarin gitu. Jadi nggak mungkin banget kalau menurut gue ya, kita tiba-tiba lupa aja gitu, skip. Kebayang gak sih maksud gue? Kayak nggak tahu sih ya, ini gue pribadi ya. Maksudnya kayak gue tuh punya rutinitas yang kayak mau tidur tuh pasti inget lah. Aduh tadi ada yang ketinggalan gak ya? Atau tadi tuh abis ngapain aja gitu. Pasti bakal kepikiran juga, pasangan gue belum dikabarin gitu. Nah minimalnya untuk ngabarin kayak ini gue udah nyampe rumah gitu. Terus ya kalau gue pribadi sih kalau masih sempat ya video call aja. Maksudnya video call tuh menurut gue udah paling simple. Biar dia tahu gue ada di mana. Dan ya udah nggak terlalu lama, terus akhirnya kita beres-beres misalkan ya bersih-bersih terus tidur gitu. Kalau misalkan posisinya capek banget. Tapi kalau posisinya lagi nggak capek-capek banget atau mungkin capek dan pengen menye-menye gitu ya. Maksudnya kayak kangen-kangenan. Ya mungkin bisa agak lebih lama gitu video callan ya, cerita-cerita atau saling nanya atau apapun itulah gitu. Dan gue rasa harusnya sih semua orang yang sayang harusnya kayak gitu ya. Cuma maksud gue harusnya ada cara dari seseorang untuk meyakinkan orang yang dia sayang gitu. Maksudnya meyakinkan tuh kayak, ini gue ada loh buat lo meskipun gue sibuk. Sesimpel itulah, sesederhana itu. Karena apa? Kalau dia sayang, harusnya dia takut kehilangan gitu. Nah dengan dia gak ngasih kabar, kan refleks ya. Bisa muncul kayak, aduh gue takut kehilangan dia lagi gitu. Dengan kalau misalkan gue ngasih kabar. Atau mungkin jadi kepikiran, aduh kalau gue gak hubungin dia, takutnya dia malah sama yang lain gitu. Kan ada pikiran-pikiran kayak gitulah pasti gitu. Nah makanya harusnya sih semua orang yang ngerasa sayang, yang ngerasa takut kehilangan, itu pasti bakal berusaha untuk kayak menjaga semaksimal mungkin. Maksudnya bukan berarti kayak ngekang banget, tapi setidaknya berusaha menjaga. Maksud gue tuh kayak menjaga keharmonisan hubungannya gitu loh maksud gue. Karena kan apalagi lo udah ngebahas ke hal-hal yang lebih serius gitu. Itu kan butuh pengorbanannya lumayan ya Wak. Maksudnya kayak lo harus pikirin biaya pernikahan kayak gimana, after marriage-nya nanti kayak gimana, lo mau tinggal di mana, terus planningnya bakal apa aja, alokasi duitnya nanti lo sama pasangan lo bakal kayak gimana, tujuan hidup lo sama-sama itu kayak gimana, maksudnya masing-masingnya punya tujuan hidup apa, tujuan hidup bersamanya kayak gimana. Nah itu kan kompleks ya, maksudnya perlu banyak obrolan-obrolan gitulah yang nggak mungkin selesai dalam satu hari. Makanya ya itu penting aja untuk kasih kabar dan saling bercerita. Tapi kalau udah 3 bulan pleng banget nggak ada ngobrol-ngobrol, ya bisa jadi karena bosen atau bisa jadi karena jenuh.
Nah, hati-hati dengan bosen dan jenuh karena itu jebakan. Jadi sebisa mungkin kalau lo emang lagi jenuh, coba cari hal yang baru, yang lebih menantang. Maksud gue menantang tuh, jangan-jangan lo kemarin ngomongin masalah hal yang serius itu tuh nggak secara detail. Makanya jadi kayak bosen, ngebahasnya juga jadi nggak jelas. Kayak lo cuma bilang mau nikah, oke mau nikahnya di sini, nikahnya di mana, pakai make upnya siapa, fotografernya siapa. Kayak masih sebatas itu tapi lo nggak tahu gimana cara lo ngumpulin dana untuk pernikahannya gitu loh. Nah tapi kalau misalkan lo ngebahas itunya lumayan agak detail, harusnya itu bisa bikin hubungannya tuh jadi kayak nggak bosen dan jenuh. Karena bakal ada aja tantangan barunya kayak misalkan, oh ya udah, karena budgetnya segini, aku coba deh misalkan untuk cari tambahan biar bisa lebih cepat kekumpul duitnya gitu. Nanti aku bakal kabarin lagi kalau misalkan si tambahan aku ini beneran bisa kekumpul. Nah itu kan nanti jadi ada update ya. Gimana kerjaan sampingan misalkan di kerjaan utama lo tuh nggak cukup. Kerjaan sampingannya gimana? Nah itu kan jadi banyak topik obrolan yang seru gitu. Nah dan ketika topik obrolannya udah mulai seru, harusnya bosan sama jenuh tuh tidak hinggap. Cilah, hinggap nggak tuh kayak burung. Ya gitulah intinya. Kalau menurut gue, tapi pas baca di cerita yang terakhir nih, di akhir-akhir, ternyata Putri pernah punya pengalaman, ya si cowoknya pernah chat mesra gitu. Dan begonya kata Putri, ya waktu itu Putri pura-pura nggak tahu katanya. Nah ini kan jadi kayak makin bikin Putri tuh jadi overthinking gitu. Udah mah sekarang sikap dari si cowoknya tuh berubah. Terus pikirannya jadi traveling. Putri tuh jadi mikirnya kemana-mana gitu. Wah jangan-jangan dia. Nah sebenarnya hal-hal yang kayak gitu juga nggak baik dalam sebuah hubungan. Ada baiknya tuh apa ya, ketakutan-ketakutan yang ada di pikiran lo atau hal-hal yang mengganggu dalam pikiran lo tuh khususnya dalam sebuah hubungan ya. Lo sampein langsung aja ke pasangan lo gitu. Karena dengan lo nggak nyampein langsung, pada akhirnya lo tuh hanya bisa untuk berasumsi-asumsi yang sebenarnya asumsi lo itu belum tentu terjadi gitu loh. Ya gak sih? Dan jatuhnya jadi malah konflik. Makanya baiknya sih lo bener-bener luangin waktu untuk ketemu sama pasangan lo itu, untuk bener-bener ngomongin dari awal sampai akhir lah keresahan lo itu. Ya biar hubungan lo sama pasangan lo itu gak kayak hambar gitu. Ya gak sih? Ya itu sih menurut gue ya. Cuma mungkin gue bakal melibatkan lo juga yang dengerin episode malam hari ini. Menurut lo kira-kira hubungan Putri sama pasangannya itu kayak gimana? Apakah cowoknya ini emang lagi bosen aja? Atau jangan-jangan cowoknya ini lagi deket sama yang lain? Itu kan keresahan Putri di akhir cerita ya. Nah mungkin lo bisa bantu vote nanti di bawah di deskripsi. Lo tinggal pilih salah satu aja dari cerita yang tadi gue udah bacain. Kira-kira cowoknya Putri ini lebih condong kemana gitu? Lebih ke bosen sama hubungannya aja, maksudnya kayak jenuh aja. Atau mungkin dia lagi deket sama yang lain. Nah jadi mungkin nanti Putri ketika episode ini emang udah tayang, nanti Putri bisa lihat jawabannya kayak gimana gitu, respon dari teman-teman yang lain. Tapi perlu digarisbawahi, nanti vote yang paling banyak itu tuh bukan berarti itu jawaban pastinya ya Put. Jadi menurut gue jalan keluarnya itu lo harus ngobrol sama pasangan lo sih, kalau menurut gue ya. Oke, mungkin itu aja untuk episode malam hari ini. Dan buat Putri, thank you banget udah mau cerita di podcast Teman Tidur. Dan gue berharap masalah lo sama pasangan lo ini segera selesai. Maksudnya selesai dengan baik-baik. Selesai dengan baik-baik itu bukan putus ya. Ya bisa terselesaikan gitu. Dan doa terbaik buat lo. Terus gue juga mau ngingetin buat lo yang mau cerita sama kayak Putri, bisa banget lo tinggal kirimin aja cerita lo itu, bisa dalam bentuk tulisan ataupun rekaman suaranya. Lo bisa kirimin cerita lo itu ke website Teman Tidur di www.temantidur.id. Oke, mungkin ini saatnya gue Dera pamit. Gue Dera dari podcast Teman Tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Good night.